juga ada challenge-challenge yang seru. Halo teman-teman, aku mau ibadah online ya teman-teman. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Ayo kita ikut. Halo adik-adik, gimana kabar kalian selama di rumah? Kakak percaya semuanya selalu baik-baik saja, selalu diberi kekuatan sama Tuhan, selalu penuh sukacita. Nah, hari ini kakak rindu untuk mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, melompat bagi nama Tuhan, dan bersorak bagi nama Tuhan. Siapkan diri kalian ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di saat pagi hari ini, yuk kakak ajak semuanya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga di saat pagi hari ini kami dapat kembali untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online yang ada, yang begitu juga bagi kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah tuntunan Roh Kudus selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah online kami di saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Bagi yang bersukacita katakan amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
semuanya bangkit berdiri, kita siapkan hati kita menyanyikan lagu Merenungkan Firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong anak-anak sekolah minggu GPDI Barito, GPDI Pemandangan, dan semua orang yang melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkati untuk dapat menjadi berkat, dan Tuhan menolong dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, bahkan berkonsentrasi untuk mendengarkan suaranya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, selamat berjumpa kembali, anak-anak yang ganteng, yang cantik dari sekolah minggu GPDI Barito maupun GPDI Pemandangan. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dengan Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai yang ke-36. Ya. Di sini dikatakan bagaimana kita mencari kehendaknya Tuhan. Ya. Tuhan menolong kita semua. Kita akan membacakan mulai dari ayat ke-32
sampai ke 36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ya, kita akan belajar bahwa ada perasaan takut dan gentar yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia harus menghadapi masa depannya, di mana harus menghadapi salib. Hal yang terberat dalam kehidupannya itu membuat dia menjadi takut dan gentar. Apa arti kata takut? Yaitu perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh pandangan ke depan, yaitu bahaya baik yang akan nyata maupun dibayang-bayang atau dibayangkan bahwa itu sangat menakutkan. Ya, dikatakan juga itu takut dan gentar. Gentar adalah rasa takut yang untuk menghadapi hal yang buruk, yang mengerikan. Ya, tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan kekuatan. Bagaimana caranya dia menghadapi? Dia tadi katakan, aku akan berdoa. Ya, sementara aku berdoa. Kenapa? Dia berdoa. Ya, doa adalah satu kebutuhan manusia dengan rasa takut tadi dan gentar tadi, maka dia harus berbicara kepada Bapa di surga. Ya, dari kenapa? Perasaan takut dan gentar itu ada di dalam setiap, baik anak-anak, baik remaja, baik orang tua. Yesus sendiri juga merasakan itu. Apa yang dirasakan itu sama dengan kita semua, tetapi dia memberikan contoh kepada kita semua bahwa dia berbicara kepada Bapa di surga. Perasaannya takut ini membuat dia sedih. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Sedih menghadapi hal yang tadi dikatakan bahwa apa? Takut dan gentar. Menghadapi masa depannya, menghadapi apa yang harus dia akan lewati di hari-hari yang akan datang. Ya, kayak kita semua ini lagi ngerasain rasa takut, saya kena corona. Saya takut karena waduh, macam-macam. Ya, menghadapi sekolah online sekarang, bingung gimana rasanya. Nah, ini sama dengan perasaan yang takut ini menghadapi masa depan. Sedih, takut, gentar, sedih menjadi satu. Tetapi dia memilih, ya, ada bisa memilih kita, memilih tinggal dalam perasaan takut atau memilih rasa takut kita serahkan kepada Tuhan, kepada Bapa. Ya, kita lihat ayat yang ke-34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Orang sering bilang gini, aduh, aku udah berserah, aku udah gak ada harapan lagi, udah ada di titik yang paling bawah. Ya, tetapi apa yang dia kerjakan? Ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yesus memohon kepada Bapa bahwa dia berdoa. Caranya berdoa, dia tadi memberikan contoh. Dia tersungkur, dia berserah penuh kepada Bapa bahwa Bapa, kalau mungkin perasaan saya ini lewat hari ini, tapi bukan
kehendakku. Kehendak adalah kemauan aku, keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Ya, yang menjadi masa depan kita, yang menjadi masa depan Yesus bukan keinginanku, tapi keinginan Bapa di surga. Apa keinginan Bapa di surga bagi Yesus? Keinginan Bapa bagi Yesus adalah menjadi tumbal penebus dosa kita semua. Kita yang ada dalam pelanggaran diambil oleh Yesus. Dosa kita diambil oleh Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Siapa yang pernah lihat film The Passion, bagaimana dia dicambuk, dipukul, berdarah-darah? Itu yang terberat bagi Yesus. Apa yang terberat bagi kita untuk saat ini? Yuk kita bisa tersungkur memilih apa yang menjadi kehendaknya Bapa, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, supaya kita bisa berserah penuh, menyerahkan diri kita. Kemarin saya mendengar ada Om Martin yang berbicara, siapa yang pengen mau jadi alatnya Tuhan, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah ini saatnya kita, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan taruh dan kita akan berdoa, Bapa, biarlah semuanya ini menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Kita bisa memilih, dan kita diberi contoh hari ini untuk memilih, biar apa yang menjadi masa depan kita adalah masa depan Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya apa yang diputuskan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, pasti itu adalah membawa kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita terus akan bertambah-tambah bagi namanya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa tetap bersyukur, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk kita tetap ada dalam kehendaknya. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami mendengar kebenaran firman Allah, bahwa apa yang menjadi kehendaknya Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Walaupun yang sekarang ini kami merasakan takut, kami merasakan sedih, tetapi di balik semuanya itu kami menyerahkan semua, seluruh kehidupan masa depan kami, baik anak-anak, baik orang tua, semuanya ada dalam kehendak dan rancangannya Tuhan. Karena apa yang Engkau rancangkan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan kanannya Tuhan, yang membawa kehidupan kami kepada kemenangan dalam kemuliaannya Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hari ini, berkati masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan terjatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan? Nah, kebenaran firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk tidak boleh takut, tidak boleh gentar akan apa yang akan terjadi dengan masa depan kita nanti. Karena ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah ada kata terlambat, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, sekarang sama Kak Sarlen, kita akan buat prakarya. Nah, adik-adik, ayo sekarang kita mulai prakaryanya ya. Nah, adik-adik, kita mulai siapkan alat bahannya ya. Oke adik-adik, sekarang kita mulai menggambar. Kita mulai menggambar dari pohonnya dulu ya. Nah, sekarang kita akan mulai menggambar bagian rumputnya ya adik-adik.
Nah, sekarang kita akan mulai menggambar bagian batunya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai mewarnai ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Taman Getsemani-nya sudah selesai digambar ya. Sekarang kita akan mulai menggambar Tuhan Yesus ya, adik-adik. Sekarang kita akan mulai mewarnai ya, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita akan mulai mengguntingnya ya. Nah, sekarang bagian kertas buffalo. Kita gunting sebagian aja ya. Nah, sekarang kita lipat. Kemudian kita lem ya. Kita rekatkan pada bagian belakang Tuhan Yesusnya ya, adik-adik. Nah, sekarang kita rekatkan pada gambar yang sudah tadi kita gambar ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sudah selesai deh gambarannya. Semoga dari gambaran ini kita dapat meneladani Tuhan Yesus. Dan pesan kakak buat adik-adik adalah tetap berserah sama Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang di rumah, coba kita lipat tangan kita tutup mata kita ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tante Desi percaya Tuhan, adik-adik yang ada di rumah Tuhan, apapun keadaan mereka Tuhan,
Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah adik-adik dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan mama, papa, kakak-kakak mereka Tuhan dan adik-adik mereka semua juga dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, berkat-Mu tercurah atas setiap adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengangkat tangan mereka Tuhan. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dan kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada minggu depan. Haleluya.